Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Insaku. Sebelum kita lanjutkan pada segmentasi tanya jawab, kita akan saksikan sebuah tayangan. Puji syukur kepada Allah bahwa program kesayangan kita, Damai Indonesiaku, berhasil mendapatkan yaitu penghargaan dari MUI dan KPI sebagai program Ramadan dalam kategori ceramah. Yaitu Alhamdulillah yang telah diserahkan oleh Ketua MUI. Tentu saja kita akan saksikan tayangan berikut ini. Nah, ini hadiah syiar Ramadan dari Majelis Ulama Indonesia dari kategori ceramah. Nah, ini adalah merupakan kelanjutan acara syiar Ramadan, penghargaan terhadap tayangan-tayangan TV selama bulan Ramadan, hasil pemantauan Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan KPI. Dari sekian acara ceramah yang memperoleh nominasi, maka terpilihlah TV One sebagai yang terbaik dengan judul Damai Indonesiaku. Jadi Damai Indonesiaku itu dianggap sebagai acara ceramah paling terbaik. Ya, karena penyajiannya, kemudian juga kontennya, dan kemudian juga dia melakukan acara yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menampilkan mubaligh-mubaligh yang bagus, yang profesional. Tadi pemirsa dan rahmati Allah, kita tentu saja membutuhkan doa. Mudah-mudahan kita akan terus istiqomah untuk bisa menampilkan acara ini. Barangkali dari Ustadz Fahmi terlebih dahulu sebagai komponen dari MUI, yaitu Sekretaris Komisi Dakwah dari MUI. Catatan apa yang bisa disampaikan dalam penghargaan ini? Iya, Alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa program Damai Indonesiaku ini kan sudah berjalan 7 tahun, Bapak Ibu sekalian, dan konsisten, komitmen, alhamdulillahirabbil. Kontennya ditata secara baik melalui hasil kajian, penelitian, kemudian dipilih juga. Mohon maaf, ini bukan karena saya bagian dari situ dan saya bukan jurinya loh ya, walaupun saya dari perwakilan dari MUI juga. Ya, ini dipilih ustadz-ustadz mubalik yang alhamdulillah berlatar belakang dari berbagai macam ormas gerakan Islam. Kemudian juga yang punya komitmen tinggi kepada ajaran Islam, kepada persatuan umat Islam, dan juga ingin merindukan bahwa hadirnya ajaran Islam, konten-konten Islam di televisi itu berkualitas. Ya, jadi ini patut kita syukuri. Perjalanan ini adalah, kalau saya melihatnya, Damai Indonesiaku ini adalah sebuah kerja besar, amal jama'i. Ya, kalau ceramah yang kemarin dinominasikan dalam acara syiar Ramadan itu kebanyakan tampil sendiri. Ya, monolog. Ya. Artinya hanya satu tokoh, satu figur. Tapi alhamdulillah di Damai Indonesiaku ini bermacam-macam dai dan mubalik, berganti-gantian, bisa berdua, kadang bertiga, kadang juga rame-rame, 5, 6 sampai 7 orang. Ini luar biasa. Menjadi pembelajaran dan pencerdasan buat masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Abi. Mungkin dari Abi Maki sedikit dari catatan yang diperoleh oleh Damai Indonesiaku. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling utama, paling nikmat itu Damai Indonesiaku itu adalah secara tidak langsung memakmurkan masjid. Memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling hebat. Karena apa? Karena barokahnya ilmu itu apabila disampaikannya di tempat rumah Allah, dan ini masjid. Masya Allah. Terus yang kedua, yang datangnya pun seperti wajah-wajah gini, ikhlas semuanya wajahnya. Masa menunggu, bayangkan saja acara misalnya jam 3 zuhur sudah sholat di sini, tunggu. Masya Allah, sampai begitu selesai jam 5 nanti, kok cuma sebentar. Ini haus ilmu semuanya. Dan ini bukan di sini saja, oleh bangsa Indonesia ditunggu Damai Indonesia karena memakmurkan masjid yang sangat luar biasa. Masjid ke masjid ini adalah barakah antara barakah. Kalau dibilangnya nurun ala nur. Masya Allah. Terima kasih. Baik, kita langsung pada pertanyaan yang pertama. Kami silakan kepada Bapak Umar Fatah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dua ustadz yang sangat mengesankan dalam memberikan inti kemerdekaan tadi.
yaitu Ustadz Abi Maki dan Ustadz Fahmi, di mana dalam inti ceramahnya itu bagaimanapun juga nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah sangat besar sehingga tercapailah kemerdekaan di Indonesia. Dan sebagaimana kita semua mengetahui dan memahami bahwasanya langsung pertanyaan Bapak, tanpa perjuangan para pahlawan kemerdekaan itu dengan takbir dan merdeka, niscaya kemerdekaan itu tidak akan didapatkan. Tapi masalahnya sekarang pertanyaannya kepada kami, media dan orang-orang pada zaman sekarang ini akan ada kesan untuk membelokkan bahwasanya kemerdekaan itu bukan adalah hasil daripada para pejuang-pejuang Islam yang dalam perjuangan dengan pekikan Allahu Akbar dan merdeka, tetapi adalah dari orang-orang lain yang dahulunya tidak mempunyai partisipasi sama sekali. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Inilah Baik. pertanyaan kami, bagaimana sebagai umat kasih. Islam kita bisa mengantisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Umar Fatah, perang pemikiran tadi itu Ustadz Fahmi mungkin ya. Oke, yang berikutnya adalah dari Bapak Abdullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan kepada Ustadz Fahmi Salim. Tadi telah disampaikan tentang Ghazwatul Fikri. Nah, perang pemikiran tentunya untuk mengalahkan peperangan ini tentu dengan pemikiran juga. Sementara kita tertinggal di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa kiat-kiat kita kaum muslimin agar bersaing di dunia global saat ini sehingga kita memenangkan Ghazwatul Fikri itu. Syukran Ustaz. Baik, untuk yang pertama Bapak Umar Fatah, Habib Maki bisa menjawabnya, pembelokan pemikiran, pembelokan fakta di sini. Silakan, Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Pastinya apapun yang mahal di muka bumi ini ternyata sejarah. Sejarah itu mahal. Apapun, ya. Karena sejarah ini adalah satu hal yang sangat mahal ketika memahami sejarah yang benar, benar kesananya. Memahami sejarah yang salah, ya salah kesananya. Bahkan bukan hanya sekedar itu, memahami sejarah yang benar ketika melihat asar jejak sejarah itu ternyuh ke dalam hati. Ya, begitu tidak memahami dalam sejarahnya, maka tidak berpengaruh. Ketika orang melihat Ka'bah, ketika dia minum air Zam-Zam, ketika melihat Safa Marwah, ketika melihat Arafah, kalau dia tahu sejarahnya, pastikan dia akan selalu dihiasi dengan tetesan air mata ketika melihat Ka'bah. Ketika tawaf, dia tetesan air matanya keluar, tak tahu sejarahnya. Tapi kalau dia tidak tahu sejarahnya, dia akan ketawa-ketawa, nggak ada kekhusyuan. Pun sama. Ketika bangsa Indonesia ini punten membelokkan sejarah yang ada, pastikan penghargaan kepada para pahlawan itu hilang. Bahkan melanjutkan daripada langkah-langkah pahlawan itu sirna. Punten, sekarang kalau sejarah salah, punten, maling bisa jadi pahlawan. Pahlawan bisa jadi maling karena sejarah yang salah. Nggak usah begitu, misalnya ada yang diadili, coba diadili, itu kan menceritakan tentang sejarah dia. Bagaimana dia ini bisa terbunuh, bagaimana dia ini bisa diracuni, semua yang dicari itu sejarah, walaupun sejarah singkat. Tentang kepribadian, ada CCTV-nya semuanya, yang diributkan sejarah. Nah sekarang ketika mengatakan, memang banyak cenderung dengan menyebutkan bahwa kemerdekaan ini tidak didukung, mungkin dengan menyebutkan tidak kalimat takbirnya, para ulamanya tidak berperan, la haula wala quwata illa billah, ini adalah melenceng daripada sejarah yang keliru. Maka bagaimana caranya? Inilah bangkit umat mukminin mukminat, bila perlu masing-masing seseorang dari keturunan-keturunan para ulama sejarah-sejarah yang dulu, tolong catat sejarah-sejarah para ulama dulu, para istilahnya apa? Para pahlawan dulu, ini sejarahnya. Saya rasa sekarang untuk melihat daripada keturunan-keturunan pahlawan yang kita miliki, ditakutkan kakeknya pahlawan, eyangnya pahlawan, lalu keturunannya terbengkalai, sama sekali tidak ada penghargaan dari kita, dari negeri. Kenapa? Mereka adalah pahlawan bangsa. Maka sebaiknya kita cari mereka keturunannya, lalu apa? Catat sejarah demi sejarah seperti apa yang terjadi. Jadi intinya bagi kita bangsa Indonesia khususnya untuk mencari sejarah yang real, yang benar, sehingga apa? Bisa membenahi sejarah yang hakikatnya seperti apa. Bila perlu kita sama-sama untuk meluruskan sejarah dengan sebaik-baiknya lillahi ta'ala, untuk membenarkan daripada sejarah yang hakiki. Wallahu a'lam. Terima kasih. Yang berikutnya Ustadz Fahmi dari pertanyaan Bapak Abdullah tentang perang pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya kita memenangkan kontestasi atau persaingan dalam perang global ini? Umat Islam hampir merata di seluruh penjuru dunia ini sekarang sedang sibuk, lebih sibuk memikirkan
persoalan-persoalan furu'iyah, persoalan khilafiyah yang lalu dibumbui oleh masalah-masalah ya, sentimen mazhab, sentimen agama dan lain sebagainya. Padahal dalam diskusi-diskusi mengenai masalah akidah, masalah teologi, itu sebenarnya ayat-ayat yang diperselisihkan, yang dipertentangkan itu tidak lebih dari 10 ayat. Tapi kita sibuk membahas masalah ayat. Yadullah fauqa aydihim, istawa alal arsy, ir-Rahman istawa alal arsy, ya. Kemudian apalagi banyak ayat-ayat seperti ini yang berbicara tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Ada 3 aliran, ada yang mengisbat, ada yang mentakwil, ada yang mentafwid. Apa tuh Pak Ustadz? Melongo. Paham kagak Bu? Bu, belajar insya Allah. Ntar lihat di pesantren, macam-macam itu pelajaran bisa dibaca. Nah, tapi banyak di dalam ayat Al-Quran, ribuan ayat berbicara tentang, pertama tentang ayat kauniyah. Ayat-ayat yang berbicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, af'alullah. Bagaimana matahari, bulan berputar, bagaimana gunung, bagaimana sungai-sungai, bagaimana alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu. Kemudian sejarah ini, tarikh itu ada 3/4 isi Al-Quran. Supaya apa? Umat Islam ini melek sejarah seperti tadi dikatakan oleh guru kita, ya. Jadi 2 ini, masalah sejarah supaya umat Islam melek, supaya lurus akidah tauhidnya kalau kita bisa baca sejarah dengan baik. Sejarah mulai dari penciptaan Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu diluruskan oleh Al-Quran. Dan yang kedua, ayat kauniyah ini mesti difungsikan. Teknologi, kita punya bapak bangsa seperti B.J. Habibie, tapi Masya Allah, kita tidak menghargai beliau sebagaimana mestinya. Ini teknologi, ayat kauniyah, ini harus kita fungsikan supaya apa? Umat Islam bisa memenangkan pertarungan di era globalisasi. Insya Allah. Baik, terima kasih guru-guru yang telah memberikan penjelasan yang sangat gamblang sekali. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya kemerdekaan dan sekaligus kebahagiaan sejati adalah ketika kelak Allah telah menempatkan kita di dalam surganya. Tetapi ketika kita masih berada di dunia, yang disebut dengan peperangan dan kemerdekaan akan terus terjadi. Tetapi seperti yang dikatakan tadi, berbahagialah kita yang terus-menerus bersandar kepada Allah. Karena itulah sesungguhnya hakikat dari kemerdekaan sebenarnya. Insya Allah dalam segmentasi yang terakhir nanti, guru-guru kita akan mengajak kita berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus merdeka dari menghamba kepada ciptaan Allah dan bukan menghamba kepada Allah sendiri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.